Selamat pagi Pak Rodi, nama saya Cornelius Christian, nomor 7 dari kelas 10C. Saya dari kelompok OJK, dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Hari ini saya presentasi sendiri karena teman-teman saya sudah melakukan presentasi beberapa minggu yang lalu, tetapi pada saat itu saya tidak masuk, jadi saya belum melakukan presentasi. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang dari OJK. Industri keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi suatu negara. Seiring dengan berkembangnya zaman dan dinamika yang terus berkembang dalam industri keuangan, diperlukan sebuah lembaga untuk dapat mengatur dan mengawasi kegiatan industri keuangan di negara tersebut. Di Indonesia terdapat OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang menjalankan perannya untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perekonomian di Indonesia. OJK didirikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2013. Keberadaan OJK digunakan untuk menstabilkan kehidupan ekonomi di Indonesia, sekaligus melindungi kepentingan konsumen, mendorong inovasi, serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam industri keuangan. Sejak berdirinya OJK telah melakukan banyak langkah untuk melakukan dan memperkuat peran dan fungsinya dalam mengatur dan mengawasi industri keuangan. Peran OJK tidak hanya terbatas dalam mengatur dan mengawasi, tapi juga menjadi pengatur, sumber edukasi, dan penyelesaian suatu permasalahan dalam industri keuangan. Dengan berdasarnya OJK menjalankan tugasnya, masyarakat dapat mempercayakan sistem keuangannya kepada lembaga OJK ini. Kemudian adalah pembahasan. Kita akan membahas mengenai pengertian dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK merupakan sebuah lembaga resmi negara yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan di dunia perbankan, baik lembaga berbentuk bank atau non-bank. OJK adalah lembaga independen sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan, terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan. Pengawasan sektor jasa keuangan mulai dari pasar modal hingga perbankan. Sedangkan sektor jasa non-keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Pasal 8 UU RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjadi lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pemimpin tertinggi OJK adalah Dewan Komisioner yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner. Dewan Komisioner ini bersifat kolektif dan kolegial. Anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner adalah Kepala Eksekutif. Pengertian OJK secara penuh baru dijalankan pada akhir tahun 2013, ketika pengawasan perbankan yang sebelumnya merupakan tugas dari Bank Indonesia beralih menjadi tugas sekaligus fungsi OJK. Sebelumnya, sejak tahun 2012 telah dimulai berjalannya OJK secara bertahap satu demi satu, sampai pada tahun 2013 resmi berjalan sepenuhnya dengan fungsi dan tugas yang penuh pula. Berikutnya adalah tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan OJK adalah demi mewujudkan aktivitas dalam sektor jasa keuangan dan non-keuangan secara teratur, transparan, adil, dan melindungi pihak penyelenggara serta nasabah. Selain itu, terdapat beberapa tujuan OJK. Di antaranya adalah: pertama, terselenggaranya kegiatan seluruh sektor jasa keuangan dan non-keuangan secara adil, teratur, akuntabel, dan transparan. Kedua adalah menciptakan pertumbuhan sistem keuangan secara stabil dan berkelanjutan. Ketiga adalah melindungi penyelenggara, nasabah, dan masyarakat umum. Dan terakhir adalah menjamin keamanan aktivitas keuangan di berbagai lembaga pembiayaan yang telah diakui oleh OJK. Berikutnya adalah tugas Otoritas Jasa Keuangan. Tugas OJK terdapat di berbagai sektor. Tugas-tugas itu meliputi di sektor perbankan, sektor keuangan, investasi, dan non-perbankan. Tugas OJK yang pertama adalah di sektor perbankan. Pertama, tugas OJK adalah menciptakan lingkungan perbankan sesuai aturan lembaga keuangan. Pada sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan penting dalam mensukseskan sistem transaksi keuangan yang aman. Adapun tugas OJK sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan hukum melalui berbagai kebijakan dan peraturan dalam bidang perbankan. Yang kedua, merencanakan dan menyusun ketetapan dan alur pengawasan bank.
Dan yang ketiga, membina, mengawasi, dan memeriksa perbankan dalam rangka mewujudkan lembaga keuangan yang transparan. Dan keempat, menentukan kebijakan industri perbankan. Dan kelima dan yang terakhir adalah meningkatkan dan mengembangkan sistem pengawasan perbankan. Tugas OJK yang berikutnya berada pada sektor non-bank. Sektor jasa keuangan non-bank juga menjadi suatu pengawasan otoritas jasa keuangan. Dalam sektor non-bank, tugas OJK adalah sebagai berikut. Pertama, mengevaluasi teknis dan kinerja lembaga keuangan non-bank. Kedua, menerapkan kebijakan lembaga keuangan non-bank berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, menyusun dan merumuskan standar, norma, prosedur, dan kriteria dari sektor non-bank. Keempat, menjalankan protokol manajemen saat muncul isu dan masalah krisis pada sektor non-bank. Kelima, menetapkan aturan dan kebijakan lembaga non-bank. Berikutnya adalah pada sektor investasi. Lembaga investasi sangat beragam di Indonesia. Demi menjaga keamanan dan keterjaminan investor, maka otoritas jasa keuangan berperan penting dalam menetapkan kebijakan di sektor tersebut. Demi terwujudnya lembaga investasi yang aman, beberapa tugas OJK adalah sebagai berikut. Memproduksi prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, efek, dan tata kelola emiten serta perusahaan publik. Kedua, menjalankan protokol manajemen ketika terdapat isu atau masalah dalam lembaga investasi. Ketiga, melakukan analisa pengawasan dan pengembangan lembaga investasi. Keempat, menentukan aturan dan kebijakan akuntansi. Kelima, mengawasi dan membina pihak atau lembaga yang mendapat izin usaha, persetujuan, dan peresmian dari otoritas jasa keuangan. Berikutnya adalah wewenang otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan memiliki sejumlah wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Wewenang OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi perizinan pendirian jasa keuangan. Salah satu wewenang OJK adalah memutuskan peresmian dan pemberian izin kepada lembaga keuangan yang akan berdiri. Sebuah jasa keuangan tidak langsung serta-merta diperbolehkan mendirikan badan usahanya. Lembaga tersebut harus memperoleh izin terlebih dahulu dari otoritas jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan jasa keuangan dan masyarakat. Kedua, menetapkan peraturan dan keputusan berkaitan pengelolaan jasa keuangan. Selanjutnya, wewenang OJK adalah menetapkan peraturan dan keputusan berkaitan pengelolaan jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan berwenang dalam mengadili dan memberikan putusan atas suatu isu atau kebijakan dalam lembaga jasa keuangan. Dan yang ketiga adalah mengawasi proses pengelolaan jasa keuangan. Setelah mendapat persetujuan OJK, lembaga keuangan selanjutnya harus bersedia diawasi kegiatan operasionalnya. Dalam menjalankan wewenang OJK, maka lembaga ini akan selalu memantau aktivitasnya agar pihak jasa keuangan menjalankan aktivitas keuangan sesuai prosedur, standar, dan peraturan OJK, sehingga terciptanya lembaga jasa keuangan aman dan kredibel. Keempat, memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran di sektor keuangan. Apabila dalam proses pengawasan otoritas jasa keuangan ternyata ditemukan pelanggaran atas tindakan sektor jasa keuangan, maka OJK berhak menegur dan menindaklanjuti kasus tersebut. Karena salah satu wewenang OJK adalah memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran di sektor keuangan. Dengan demikian, otoritas jasa keuangan mampu memberikan efek jera dan tidak terulang kembali. Berikutnya adalah peran otoritas jasa keuangan. Peran OJK sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan di negara Indonesia. Beberapa peran utama OJK meliputi: satu adalah pengaturan. OJK membuat peraturan dan kebijakan untuk mengatur aktivitas lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal. Ini termasuk ketentuan tentang modal minimum, prinsip tata kelola, dan persyaratan operasional lainnya. Kedua adalah pengawasan. OJK melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak melanggar prinsip-prinsip keuangan yang aman. Pengawasan ini termasuk pemeriksaan rutin dan investigasi jika diperlukan. Ketiga adalah perlindungan konsumen. OJK juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen dalam industri keuangan. Mereka mengawasi praktik pemasaran, transparansi informasi, dan menanggapi keluhan konsumen terkait lembaga keuangan. Keempat adalah pendidikan dan literasi keuangan. OJK aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan
dan bagaimana mengelola keuangan secara bijaksana. Mereka menyediakan materi edukasi dan program-program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan dan risiko keuangannya. Berikutnya adalah hubungan kelembagaan OJK. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk bersifat independen dalam rangka untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Khusus kegiatan di sektor perbankan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat serta melindungi kepentingan nasabah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Otoritas Jasa Keuangan erat hubungannya dengan lembaga lainnya untuk menjalankan fungsi, tugas, wewenang, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan secara terpadu, independen, adil, transparan, dan akuntabel. Pertama adalah hubungan OJK dengan Bank Indonesia. Menurut pasal 39 UU nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank atau mengerjakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikutnya adalah hubungan OJK dengan LPS. Sesuai pasal 41 UU nomor 21 tahun 2011, OJK menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Kemudian terdapat juga Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Undang-undang yang mengatur OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada OJK untuk mengatur, mengawasi, dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, pencegahan tindak pidana keuangan, penyelesaian sengketa, dan peran OJK dalam mempromosikan inklusi keuangan serta pengembangan industri keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas stabilitas sektor keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan turunan seperti peraturan OJK untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan memastikan kepatuhan dari entitas yang beroperasi di sektor jasa keuangan. Berikutnya adalah peran OJK dalam mengatasi krisis keuangan. Dari pengalaman krisis keuangan yang pernah melanda dunia, khususnya Indonesia, mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif menjadi semakin penting. Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan atau UU PPKSK sebagai landasan hukum bagi lembaga terkait untuk berkoordinasi dalam menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan. Dengan penerbitan UU PPKSK, dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Lalu ada UU PPKSK yang mengatur peran KSSK yang meliputi: pertama, koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Kedua, penanganan krisis sistem keuangan. Dan ketiga, penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Anggota KSSK melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan dengan protokol manajemen krisis setiap anggota. Untuk mencegah krisis sistem keuangan di bidang perbankan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menetapkan bank sistemik. Daftar bank sistemik diginikan secara berkala setiap 6 bulan. Bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain yang jika mengalami gangguan atau gagal dapat mengakibatkan gagalnya bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial. Bank sistemik diwajibkan untuk memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas, menyusun rencana aksi atau recovery plan,
yang memuat kewajiban pemegang saham pengendali dan atau pihak lain untuk menambah modal bank serta kewajiban memiliki jenis utang tertentu yang dapat dikonversi menjadi modal. Apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan likuiditas, maka dapat mengajukan permohonan pinjaman likuiditas jangka pendek atau PLJP kepada Bank Indonesia. Dalam pemberian PLJP, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia bersama OJK melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan anggunan dan perkiraan kemampuan bank untuk mengembalikan PLJP. Dalam hal terdapat bank yang mengalami permasalahan solvabilitas dan ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif atau BDPI. OJK memberitahukan kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS untuk melakukan persiapan penanganan. Dalam hal kondisi bank memburuk dan ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus atau BDPK, OJK meminta LPS meningkatkan intensitas persiapan penanganan bank. Bentuk koordinasi OJK dengan LPS antara lain pertukaran data dan informasi terkini, pemeriksaan bersama terhadap bank, dan kegiatan lain dalam rangka persiapan resolusi oleh LPS. Dalam hal penanganannya, tidak dapat mengatasi permasalahan solvabilitas dan bank ditetapkan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan. Maka, bagi bank selain bank sistemik, OJK menyerahkan penanganan bank kepada LPS. Bagi bank sistemik, OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK disertai dengan rekomendasi langkah penanganan permasalahan bank. Rapat KSSK memutuskan penyerahan bank kepada LPS dan menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota KSSK lainnya untuk mendukung pelaksanaan penanganan bank oleh LPS. Penanganan permasalahan solvabilitas bank oleh LPS dilakukan dengan cara mengalihkan aset dan atau kewajiban bank kepada bank penerima atau metode purchase and assumption. Mengalihkan sebagai aset dan atau kewajiban bank kepada bank perantara. Melakukan penyertaan modal sementara maupun likuiditas, khusus bagi bank selain bank sistemik. Dalam hal diputuskan perubahan status stabilitas sistem keuangan dari kondisi normal menjadi kondisi krisis sistem keuangan, selain upaya-upaya penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dijelaskan di atas, program restrukturisasi perbankan juga diselenggarakan oleh LPS untuk penanganan permasalahan bank. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah OJK merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh aktivitas di sektor keuangan, baik itu perbankan maupun non-bank, untuk menciptakan sistem keuangan yang teratur, transparan, dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan, investasi, dan non-bank. Di sektor perbankan, OJK menegakkan hukum, merencanakan pengawasan bank, serta meningkatkan sistem pengawasan perbankan. Di sektor non-bank, OJK mengevaluasi kinerja lembaga keuangan, menerapkan kebijakan, dan menjalankan protokol manajemen saat muncul isu krisis. Peran OJK sangat penting dalam mengatasi krisis keuangan dengan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan. OJK juga berperan dalam mencegah krisis keuangan dengan penetapan bank sistemik dan melakukan pengawasan terhadapnya. Jadi berikut adalah presentasi saya mengenai OJK. Terima kasih sudah mendengarkan.